Nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan insyaallah dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyat Ibni Malik rahimahumullahu taala, masih pada bab luzumul fi'li wa ta'addi, tentang lazimnya fi'il dan muta'addinya, ta'adil fi'li wa luzumih. Kita telah sampai kemarin tentang fi'il-fi'il yang muta'addi. Muta'addi itu ada yang muta'addi kepada maf'ulin wahid, pada satu maf'ul, ada yang muta'addi kepada dua maf'ul, dan ada yang muta'addi kepada tiga maf'ul. Adapun yang muta'addi kepada dua maf'ul ada dua macam, yaitu yang asal dari dua maf'ul itu adalah mubtada' dan khobar, dan fi'il-fi'ilnya yang muta'addi kepada dua maf'ul tersebut adalah zonna wa akhawatuha. Kemudian yang satunya, yaitu yang muta'addi kepada dua maf'ul tapi dua maf'ul itu asalnya bukan mubtada' dan khobar. Beliau memberikan contoh seperti a'ta wa kasa, ya. A'ta wa kasa. A'ta memberi, memberikan, kasa memakaikan, gitu ya, atau kan memberikan pakaian. Dan itu yakni di bait ini 275 lanjutan tentang itu, ya. Kalau di bait yang ke-274, wal aslu sabku fa'ilin maknan kaman min albisun manzarakum nasjal yaman. Secara asal adalah didahulukannya di antara dua maf'ul itu yang dia secara makna adalah fa'il. Jadi ada muta'addi kepada dua maf'ul, yang dua maf'ul itu asalnya bukan mubtada' dan khobar, maka urutannya, ya, dua maf'ul itu yang didahulukan adalah yang secara makna adalah fa'il. Contoh, albisun manzarakum nasjal yaman, ya. Berikanlah pakaian kepada orang yang mengunjungi kalian nasjal Yaman, ya. Rajutan Yaman itu, ya. Jadi man maf'ul bih pertama, nasja maf'ul bih kedua. Itu secara asal mendahulukan yang secara makna adalah fa'il. Misalnya atau itu Zaidan dirhaman.
Atau itu Zaidan dirhaman. Atau itu fi'il, fa'il, Zaidan maf'ul bih pertama, dirhaman maf'ul bih kedua. Nah, secara asal mendahulukan maf'ul bih yang secara makna adalah fa'il, yaitu Zaidan secara makna adalah fa'il untuk dirham. Kenapa? Zaidun huwal akhid, ya. Zaid yang mengambil, dirham yang diambil. Itu secara asal begitu. Tapi boleh juga dibalik, nggak seperti asal, bisa juga ya. Atau itu dirhaman Zaidan, boleh ya, boleh. Tapi secara asal begini, mendahulukan dari dua maf'ul itu yang secara makna dia adalah fa'il, yakni fa'il bagi maf'ul yang kedua, karena Zaid itu yang mengambil, dirham yang diambil ya. Nah, dibalik boleh ya, dibalik boleh, secara asal begitu. Nah, untuk bait ini al baitul khamisu wa sab'una ba'dal mi'atain wa yalzamul aslu, dan yang asal itu, kaidah asal itu harus ya, ini tidak boleh dibalik, limu jibin aro, li taklil ya, karena adanya yang mewajibkan. Karena mujibin itu yang mewajibkan, aro itu wujida, artinya ada ya, karena adanya yang mewajibkan. Jadi bisa jadi wajib secara wajib seperti asal, maf'ul bih yang bermakna fa'il harus didahulukan ya. Wa tarku dzakal asli hatman qad yura, dan tarku dzakal asli, meninggalkan pokok itu. Meninggalkan pokok itu bagaimana? Yakni dibalik, yang maf'ul bih yang bermakna fa'il justru diletakkan di belakang ya. Qad yura hatman ya, terkadang dianggap wajib, hatman yakni harus ya, kadang. Jadi di sini ada 4 keadaan begitu ya. Yang secara asal maf'ul bih yang bermakna fa'il didahulukan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dibalik. Hukumnya boleh kalau tidak ada yang mewajibkan ini dan tidak ada yang mewajibkan itu. Yang ketiga, wajib maf'ul bih yang bermakna fa'il didahulukan. Dan yang keempat, maf'ul bih yang bermakna fa'il wajib diakhirkan ya. Itu 4 keadaan. Ini kaitannya muta'adinya fi'il kepada dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Qra' Mas Frendi. Ayu yalzamul yalzamul aslu wa huwa taqdimul fa'ili fil ma'na idza tara'a ma yujibu dzalika bahwa khauful labsi, yakni asal itu yang pertama secara yang pokok itu harus seperti pokok ya, pokok itu harus ya, yaitu mendahulukan fa'il secara makna ya, mendahulukan yang fa'il secara makna, maksudnya maf'ul bih ya, tapi secara makna adalah fa'il. Terus apabila muncul apa yang mewajibkan hal itu ya, muncul atau terjadi ya. Nah, terus karena yaitu dikhawatirkan kekhawatiran labes ya, kerancuan ya, itu yang mewajibkan itu. Kalau ada yang khawatir kerancuan, maka harus didahulukan maf'ul bih yang secara makna adalah fa'il. Nahwu atau itu Zaidan Amron. Fayajibu taqdimul akhidi
minhuma. Wala yajuzu takdimu ghairihi liajali labesi idiyah tamilu an yakuna huwal fa'ilu. Iya. Ayakuna huwal fa'ila. Huwal fa'ila. Iya. Diartikan. Contoh, aku memberi Zaid Amr. Nih, aku memberikan kepada Zaid. Ya. Aku memberikan kepada Zaid Amr. Wajib mendahulukan yang mengambil dari keduanya. Ya. Dia tidak boleh mendahulukan selainnya. Ya. Karena adanya kerancuan apabila karena dimungkinkan bahwasanya dia adalah fa'il. Ya. Yakunu isimnya adalah dhamir mustatir, kembali kepada ghairuhu, ya, kembali kepada ghairuhu. Tidak boleh mendahulukan selainnya, ya. Karena ada kemungkinan yang selainnya itu adalah yang fa'il, tidak boleh. Tapi kalau dicontoh di papan tulis, boleh mendahulukan dirham, karena nggak ada kemungkinan dirham yang mengambil Zaid, nggak ada. Tapi kalau masalah ini atau itu Zaid dan Amron, maka ada kemungkinan, ya, kalau Amron didahulukan, sehingga tidak boleh, ya, tidak boleh. Paham ini, ya? Ya, harus mendahulukan yang secara makna adalah fa'il kalau dikhawatirkan ada kerancuan. Nah, sekarang keadaan yang lain, sebaliknya sekarang. Waqad yajibu. Waqad yajibu taqdimu ma laisa fa'ilan fil ma'na wa ta'khiru ma huwa fa'ilun fil ma'na. Nahwu atau itu dirhama. Ya, salah itu dobet. Atau itu dirhama. Dan terkadang wajib mendahulukan apa yang bukan fa'il secara makna dan mengakhirkan apa yang ia adalah fa'il secara makna. Contoh, aku memberikan dirham kepada pemiliknya. Ya, kepada pemiliknya. Ini yang mengambil adalah sahibuhu, pemiliknya. Meskipun begitu dia diakhirkan, ya. Dirhama yang diambil, meskipun begitu dia didahulukan karena ada ilahnya, ada sebabnya. Terus wala yajuzu taqdimu sahibihi wa in kana fa'ilan fil ma'na. Fala taqulu ataitu sahibahu ad-dirhama li'alla ya'uddat dhamiru ala mutaakhirin labdan wa rutbatan wa huwa mumtani'un wallahu a'lam. Iya. Maka tidak boleh mendahulukan kata sahibuhu, walaupun dia adalah fa'il secara makna. Yeah. Maka engkau tidak mengatakan atau itu sahibahu ad-dirhama, karena dhamir li'ala agar tidak kembali dhamir pada yang lebih akhir secara lafaz dan tingkatan. Yeah. Dan ia adalah terlarang, wallahu a'lam. Ya, terlarang itu adalah kembalinya dhamir kepada yang lebih akhir secara lafaz dan secara tingkatan, ya. Yalah, atau itu dirhama sahibahu. Dirhama maf'ul bih pertama, sahibah maf'ul bih dirhama maf'ul bih, ya, pertama sama maf'ul bih kedua. Tapi secara makna sahibah adalah fa'il, dia yang mengambil dirham. Tapi nggak boleh didahulukan. Kenapa? Karena kalau seandainya didahulukan atau itu sahibahu ad-dirhama, atau itu sahibahu dirhama, nggak boleh. Kenapa? Karena dhamirhu ini nanti marji'nya kepada dirham. Nah, dan dirham ini tingkatannya lebih rendah daripada sahib. Dan juga kalau urutannya begini, nanti lafadznya lebih akhir daripada kata sahib. Dan itu enggak boleh, ya.
Domir tidak boleh kembali kepada yang lebih akhir lafadznya sekaligus lebih rendah tingkatannya. Yeah. Paham ya Mas ya? Tapi sudah berlalu itu masalah itu, kembalinya domir pada yang lebih, harus kepada yang lebih awal lafadznya atau yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, intinya pelajaran ini atau bab ini adalah mengenal fi'il lazim muta'addi ya. Muta'addi kepada dua maf'ul. Kalau dua maf'ul itu salah satunya bermakna sebagai fa'il secara makna didahulukan, kecuali ada hal-hal yang mewajibkan atau merubah dari makna asal. 6. Kita lanjutkan baitu as-sadis wasab'una ba'dal mi'ataini. Wa hatfa fadlatin ajis illam yadir. Dan menghapus fadlah bolehkan, yakni berikanlah ketentuan boleh menghapus fadlah illam yadir apabila tidak memadoroti ya. Tidak memadoroti makna tentu ya. Kahat fi masiko jawaban au khusir, seperti menghapus apa yang disebutkan sebagai jawaban atau yang maksur. Artinya ini yang memadorotkan. Memadorotkan itu yang dihapus, yang dia menjadi inti dari jawaban atau sebagai maksur. 6. Fadlah akan disebutkan oleh Syekh yaitu yang bukan umdah. Umdah itu adalah bagian utama dari kalam. Kalau nggak ada umdah nggak jadi. Misalnya jumlah ismiyah mubtada dan khobar, dua-duanya ini umdah. Mubtada ya umdah, khobar ya umdah. Nggak ada mubtada nggak jadi jumlah ismiyah, atau nggak ada khobar nggak jadi ya. Kemudian fi'il fa'il ini juga umdah kalau jumlah fi'liyah. Kalau nggak ada fa'il nggak jadi jumlah. Nah, begitu juga isim kana, khobar kana, umdah, nggak ada nggak jadi. Isim inna, khobar inna, umdah, nggak ada nggak jadi khobar, nggak jadi apa jumlah. Tapi kalau maf'ul bi ini disebut fadlah, nggak ada pun nggak apa-apa ya. Misalnya orang mengatakan akal tuh, saya sudah makan, nggak ada maf'ul bihnya, jadi kalimat ya, jadi kalimat. Nah, yeah. Termasuk maf'ul yang lain ya, fadlah nggak ada pun nggak apa-apa ya. Akhirnya kalamnya masih utuh. Tapi dengan syarat ya, namanya ini walaupun ilmu nahwu tapi tujuannya adalah untuk masalah kalam. Kalau tidak memadoroti maksud dari kalam ya. Kalau memadoroti ya nggak boleh. Seperti misalnya mengatakan ada orang bertanya, man akromta, man akromta. Misalnya kita jawab akromtu Zaidan. Akramtu Zaidan. Zaidan ini fadlah apa umdah? Fadlah ya, dia maf'ul bih. Meskipun begitu dia nggak boleh dihapus dalam contoh ini, karena dia tujuan dari jawaban ini. Kalau dihapus nanti nggak ada gunanya kalam itu ya. Itu memadoroti ya, memadoroti maksud kalam. Akramtu, nggak jelas ya. Akramtu Zaidan. Justru kalau dihapusnya akramtu malah bisa ya, sebagaimana akan datang insya Allah. Man akramta, akramtu Zaidan. Atau misalnya ma akaltu, ma akaltu. Ma akaltu jadi apa? Kalimat, kalam sudah. Akaltu saja jadi kalam. Ma akaltu, saya tidak makan. Tapi kalau seandainya ma'akaltu illa khubzan,
ma akaltu illa khubzan. Di sini khubzan nggak boleh dihapus. Berikut ilahnya tentu ya. Nah, ma akaltu illa khubzan. Khubzan jelas fadlah ya. Tapi nggak boleh dihapus kalau kalamnya seperti ini. Karena nanti kalau dihapus ma akaltu, saya nggak makan padahal dia makan ya. Ma akaltu lah. Misalnya ma marartu illa bizaidin misalnya. Tidak boleh dihapus illa bizaidin. Walaupun itu apa? Fadlah ya. Fadlah umdah. Oke, ikra Mas Frendi. Al-fadlatu khilaful umdati. Al-fadlatu khilaful umdati. Al-fadlah adalah lawan dari umdah. Yang selain umdah. Selain umdah. Ya. Al-umdatu mala yustagna anhu kal fa'ili. Wal fadlatu ma yumkinul istighna'u anhu kal maf'uli bihi. Dan umdah apa yang tidak dicukupi darinya. Mala yustagna anhu kal fa'ili. Yang tidak cukup tanpanya. Yang tidak cukup tanpanya seperti fa'il. Ya, umdah itu adalah apa-apa yang tidak cukup tanpanya. Ini tanpa umdah itu artinya harus ada. Seperti fa'il. Dan fadlah apa yang dimungkinkan untuk tercukup tanpanya seperti maf'ul bih. Yeah. Fayajuzu hadful fadlati illam yadurra kaqaulika fi darabtu zaidan darabtu fi hadfil maf'uli bihi. Nah, sudah ngerti Mas. Maka boleh menghapus fadlah jika tidak memudaratkannya. Seperti perkataanmu dalam aku memukul Zaid, darabtu dengan menghapus maf'ul bih. Nah, sudah gantian Mas Alvin, bro. Oke, itu contoh menghapus fadlah darabtu. Nah. Waka qaulika fi a'taitu Zaidan dirhaman. A'taitu. Dan sebagaimana ucapanmu dalam a'taitu Zaidan dirhaman, aku memberikan kepada Zaid dirham. A'taitu, aku telah memberikan. Ya, aku cukup mengatakan a'taitu saja. Wa minhu qauluhu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa. Suratul Lail al-ayatu al-khamisah. Wa a'taitu Zaidan. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, dan adapun orang yang memberi dan bertakwa. Dan a'taitu Zaidan, aku memberi Zaid. Nah, sebentar. Itu kayaknya belum ada. Ya, lanjut dulu Mas. Wa minhu qauluhu ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarza. Suratul Duha al-ayatul khamisah. Wa a'taitu dirhaman. Qila wa minhu qauluhu ta'ala hatta yu'dul jizyata. Suratul Taubah al-ayatu at-tasiyatu wal-ishruna at-taqdiru wallahu a'lam hatta yu'dukumul jizyata. Diartikan Mas. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, dan kelak Rabbmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau menjadi ridho. Dan a'ta itu sudah, yang atas tadi sudah. Adapun orang yang memberi, adapun orang yang memberi dan bertakwa. Dan a'ta itu Zaidan, aku memberikan kepada Zaid. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, dan kelak Rabbmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau ridho. Dan a'ta itu dirhaman, aku telah memberikan dirham. Dikatakan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, hatta yu'tul jizyata, sampai mereka memberikan jizyah. Dan perkiraannya wallahu a'lam, sampai mereka memberikan kepada kalian jizyah itu. Artinya ini masalah boleh nggak boleh ya. Artinya tidak harus, kan urutannya gini. Ini pembahasan pada fi'il lazim dan muta'addi. Kalau fi'il lazim hanya butuh fa'il, tidak butuh apa? Maf'ul. Kalau fi'il muta'addi butuh maf'ul. Ya kan, secara asal dia butuh maf'ul. Secara asal butuh maf'ul.
mungkin 1, mungkin 2, atau mungkin 3. Paham ya? Nah, yang mutaaddi kepada 1 maf'ul, dalam kalam maf'ul tidak harus disebutkan. Walaupun secara kenyataan mesti ada ya, tidak mungkin nggak ada. Misalnya orang mengatakan akal tuh, mesti ada yang dimakan, ya apa tidak? Tapi dalam kalam tidak mesti harus disebutkan, boleh tidak disebutkan. Darabtu Zaidan, aku telah memukul, mesti ya ada yang dipukul, tapi dalam kalam tidak harus disebutkan. Itu maksudnya ya, boleh, masalah boleh nggak boleh ya, masalah ini hanya masalah kebolehan ya. Tapi syaratnya yaitu kalau kalamnya tidak bermadharati. Misalnya yang maf'ul kepada alat mutaaddi kepada 1 maf'ul. Darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Ini daraba sudah mendapatkan fa'il, sudah mendapatkan maf'ul. Secara asal mesti ada maf'ulnya, nggak mungkin orang memukul nggak ada yang dipukul ya. Tetapi meskipun begitu dalam kalam boleh fadlah ini dihapus. Ini tidak disebutkan. Darabtu, aku telah memukul. Tergantung tujuan maksud kalam ya. Tujuan maksud kalam. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah disebutkan. Misalnya ditanya hal akalta, apa kamu sudah makan? Jawab saja akal tuh, aku sudah makan. Nggak wajib menyebutkan apa yang dimakan ya, kecuali kalau itu yang ditanya, yaitu yang apa siko jawaban tadi, ma akalta, apa yang kamu makan, maka kamu harus sebutkan ya, akaltul maus misalnya, saya makan pisang, contoh, harus kamu sebutkan. Kenapa? Karena itu tujuan dari kalam itu. Tapi masalah boleh nggak boleh, boleh saja ya, boleh, tergantung tujuan kalam. Kemudian yang mutaaddi kepada 2 maf'ul, atau itu secara asal kata atau butuh kepada fa'il dan 2 maf'ul. Secara asal kan begitu. Atau itu Zaidan dirhaman. Atau itu Zaidan dirhaman. Boleh nggak fa'ilnya dihapus? Ya nggak boleh ya, tidak boleh. Tapi kalau 2 maf'ulnya sama-sama dihapus semua, boleh ya. Dalam kalam hukumnya boleh. Maksudnya boleh itu tergantung tujuannya. Fa'amma man a'ta wattaqa ya. Adapun orang yang memberi dan bertakwa. Di ayat tidak disebutkan memberi apa kepada siapa, nggak disebutkan. Supaya mencakup umum ya. Memberikan yang baik kepada yang semestinya diberi, kan begitu. Paham ya? Boleh secara bahasa boleh, tidak harus disebutkan ya, tidak wajib menyebutkan fadlah, intinya itu. Paham? Atau boleh juga menghapus maf'ul yang kedua. Menghapus maf'ul yang kedua. Misalnya dihapus 1 boleh. Atau itu Zaidan. Aku telah memberi kepada Zaid, sudah. Kalau yang diberikan apa enggak perlu disebutkan ya enggak harus disebutkan ya. Paham? Misalnya orang mengatakan atau itu miskinan, aku telah memberi kepada seorang miskin. Ya sudah, enggak perlu dijelaskan, enggak apa-apa ya. Artinya boleh yang maf'ul bih 2 dihapus dua-duanya, yakni enggak disebutkan dalam kalam. Boleh dihapus 1 yang kedua, atau boleh dihapus 1 yang pertama. Maf'ul bih yang pertama yang dihapus. Menjadi apa di sini? Atau itu dirhaman. Aku telah membelikan dirham. Ya, untuk menyembunyikan, menjaga nama baik orang yang diberi, enggak disebutkan ya siapa yang diberi itu. Paham ini? Jadi tujuannya pembahasan ini adalah masalah boleh fadlah ini enggak disebutkan. Walaupun secara asal fi'il ini mesti butuh maf'ul, yakni fi'il mutaaddi ya. Bahkan ada fi'il mutaaddi yang butuh kepada 2 maf'ul. Meskipun begitu dalam kalam tidak wajib mesti selalu disebutkan ya maf'ul. Misalnya orang mengatakan aku telah belajar, ya sudah nggak usah disebutkan belajar apa. Kalau nggak perlu, tidak apa-apa nggak disebutkan. Nah ini Syekh Ibnu Aqil memberikan 3 contoh sekaligus, 4 bahkan, 4 atau 3? Oh 3 ya.
Yang pertama dorobtu Zaidan ini mutaaddi kepada satu maf'ul. Kalau orang mengatakan dorobtu saja, maf'ulnya dihapus. Atau itu Zaidan dirhaman mutaaddi kepada dua maf'ul. Bisa dihapus dua-duanya, atau saja ya. Atau itu aku telah memberi. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fa'amma man atau tidak disebutkan, maf'ul bih pertama enggak disebutkan, maf'ul bih juga tidak yang kedua juga tidak disebutkan. Nah, kemudian saya menyebutkan contoh dihapus maf'ul bih yang kedua dari ayat wala saufa yu'tika rabbuka. Wala saufa yu'tika rabbuka, yu'ti fi'il, ka maf'ul bih pertama, rabbuka fa'il. Maf'ul bih kedua mana? Enggak disebutkan ya, enggak disebutkan untuk menunjukkan banyaknya, besarnya ya, agungnya. Paham ini ya? Kemudian saya memberikan contoh yang dihapus maf'ul bih yang kedua, yaitu dengan ayat misalnya wa minhu wakila, dikatakan ya, menurut pendapat di antara adalah firman Allah Ta'ala dihapus maf'ul bih yang kedua hatta yu'tul jizyata. Dihapus maf'ul bih yang pertama hatta yu'tul jizyata, sampai mereka memberikan jizyah. Takdirnya maf'ul bih yang pertama adalah hatta yu'tukum al jizyah, kumnya dihapus. Ya. Paham ini? Nah, jadi intinya di sini adalah walaupun fi'il itu butuh maf'ul bih, walaupun fi'il itu muta'addi, ini ya, walaupun fi'il itu muta'addi, tapi dalam kalam maf'ul tidak wajib disebutkan. Tapi tetap ada maf'ul, disebutkan nggak disebutkan itu tujuan perkataannya saja ya. Dia memaksudkan apa, kalau nggak butuh disebutnya nggak usah disebutkan. Akaltul yauma misalnya, aku udah makan hari ini, ya udah, orang nggak perlu menyebutkan kamu makan apa misalnya. Kalau tidak ada tujuan untuk disebutkannya itu. Lanjut Mas. Fa'in dharra hasful fadrati lam yajuz hasfuha kama idza waqa al maf'ulu bihi fi jawabi su'alin nahwu an yuqala man dharabta fataqulu dharabtu Zaidan. Dan jika penghapusan fadlah itu bermadharat, maka tidak boleh menghapus fadlah itu. Iya. Sebagaimana jika maf'ul bi itu terletak sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Contohnya dikatakan man dharabta, siapakah yang kau pukul? Lalu kau mengatakan dharabtu Zaidan. Awaqa'a mahsuran nahwu ma dharabtu illa Zaidan. Fala yajuzu hasfu Zaidan fil mawdhi'aini. Iz la yahsulu fil awwali al jawabu wa yabqa al kalamu fi tsani dalan ala nafyi dharbi mutlaqan wal maqsudu nafyuhu an ghairi Zaidin fala yufhamu al maqsudu inda hasfi. Atau ia terletak sebagai mahsur, contohnya ma dharabtu illa Zaidan, tidaklah aku memukul melainkan Zaid, maka tidak boleh menghapus kata Zaid di kedua tempat tersebut. Ya, dua tempat tersebut yang dua contoh ini, dharabtu Zaidan. Kalau ditanya man dharabta, dharabtu Zaidan, Zaidan walaupun fadlah tidak boleh dihapus karena itu sebagai maksud dari jawaban. Begitu juga ma dharabtu illa Zaidan, tidak boleh dihapus juga illa Zaidan karena itu maksur. Nah, terus dikarenakan pada contoh yang pertama tidak terwujud jawaban itu. Ya, kalau dihapus Zaid nanti jawabannya enggak terjadi ya. Terus dan kalam itu tetap pada contoh yang kedua kalam itu tetap menunjukkan pada penafian pukulan secara mutlak. Ya. Sedangkan yang dimaksud adalah penafiannya dari selain Zaid, sehingga tidak dipahami maksud tatkala dihapus ya, ketika dihapusnya kita Zaid itu. Paham ya sampai sini? Intinya cuma masalah itu ya, karena pembahasan bab ini adalah masalah muta'addinya fi'il. Walaupun fi'il muta'addi, maf'ul tidak wajib disebutkan ya, tergantung tujuan kalam. Tapi mesti ada maf'ul bihnya. Dan maf'ul itu kan tidak semua wajib disebutkan. Karena kalau fi'il ya muta'addi, itu maf'ulnya enggak cuma maf'ul bih saja. Mesti ada dzarafnya ya.
Mungkin juga ada maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, ya mesti ada. Tapi kan nggak semua disebutkan ya. Dalam kalam kan nggak semua disebutkan. Sebutkan sesuai yang menjadi tujuan. Tapi kalau yang umdah nggak boleh dihapus ya. Umdah nggak boleh dihapus. Kalau dihapus nggak terjadi kalam. 6. Berikutnya wa yukhdzafun nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfuhu multazama. Dan dihapus, yakni boleh dihapus ya. Nasibuha, yang menasobkannya. Dihapus yang menasobkannya untuk meringkas kalam misalnya. In ulima, syaratnya apabila telah diketahui, yakni yang menasobkan dari fadlah itu sudah diketahui, maka boleh dihapus ya, boleh dihapus. Dan fadlah ini bukan hanya maf'ul bih ya. Misalnya ditanya ya, aina anwaru, aina kana anwaru wakifan, di mana tadi Anwar berdiri. Saya jawab misalnya amamal masjid. Amamal masjid dzaraf ya, tinggal dihapus saja yang itu apa? Yang menasabkannya ya dihapus. Misalnya. Itu juga maf'ul bih. Kalau sudah diketahui boleh dihapus. Waqat yakunu khatfuhu multazama, dan terkadang penghapusannya itu menjadi sesuatu yang harus, yakni yang menasabkan dihapus harus, yakni ada hal-hal atau keadaan yang menasabkan itu harus dihapus. Contohnya pada masalah istighol kemarin ya, Zaidan akramtuhu, apa yang menasabkan Zaid? Fi'il yang mutmar wujuban, harus disembunyikan. Gantian Ustaz Talha. Ya juzu. Wa yajuzu hadfu nasibil fadlah idza dala alaihi dalilun nahwu an yuqalu man darabta fataqulu Zaidan, at-taqdiru darabtu Zaidan, fahadfu fakutifa darabtu lidalalati ma qablahu alaihi wa hadha al-hadfu jaizun. Naam, wa hadha al-hadfu jaizun. Maka diperbolehkan untuk menghapus yang menasabkan fadlah, yang nasab dari yang menasabkan fadlah apabila telah menunjukkan dalil padanya. Ya, telah menunjukkan padanya suatu dalil. Contohnya apabila ditanyakan gitu. Pada siapa? Pada siapa? Enggak, siapa? Oh, siapa? Siapa yang telah engkau pukul? Siapa yang telah engkau pukul? Maka engkau menjawab Zaid. Takdirnya adalah bahwa aku memukul Zaid. Maka dihapus darabtu karena sudah ada dalalah kepada sebelumnya. Atasnya. Iya, atasnya. Ya, ada sudah dalalah atau petunjuk dari sebelumnya kepadanya ya. Nah, terus maka penghapusan ini diperbolehkan. Ya, boleh. Ini penghapusan semacam ini boleh. Boleh engkau jawab man akramta Zaidan saja, atau akramtu Zaidan. Jawab lengkap juga boleh. Jawab Zaidan saja boleh. Nah, lanjut Ustaz. Waqad yakunu wajiban kama taqaddama fi babil istighali nahwu Zaidan darabtuhu. At-taqdiru darabtu Zaidan darabtahu. Iya. Fakutifa darabtu wujuban kama taqaddama wallahu a'lam. Iya. Dan terkadang malahan wajib sebagaimana telah berlalu dalam bab istighol. Contohnya Zaidan darabtuhu. Zaidan aku telah memukulnya. Takdirnya darabtu Zaidan darabtuhu. Aku memukul Zaidan, aku telah memukulnya. Maka dihapus darabtu wajib sebagaimana telah berlalu wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu selesai dari bab fi'il yang lazim dan muta'addi. Pembahasannya pengertian lazim, pengertian muta'addi, ciri-ciri lazim, ciri-ciri muta'addi ya. Kemudian tentang masalah
penempatan maf'ul dan juga penghapusan fadlah. Al-babul isruna. Indakum isruna atau isrina, Mas? Hah? Oh, ada babnya. Di sini malah al-babul isrina. Mestinya isruna ya. Ya, isruna sebagaimana nanti bab setelahnya wa isruna al-hadis. Bab yang ke-20 at-tanazu'u fil amali. Tentang tanazu' di dalam amal. Tanazu' yakni rebutan. Ini bisa dibilang hampir kebalikan dari bab istighol kemarin ya. Al-istighol amilnya 1, makmulnya 2. Zaidan darabtuhu. Amilnya darabtu, kemudian makmulnya ada Zaidan, ada hu. Paham? Tanazu' ini kebalikannya. Amilnya 2 atau lebih ya. Kemudian makmulnya cuma 1, sehingga 2 amil atau lebih ini memperebutkan 1 makmul. Oleh karenanya itu disebut bab tanazu' atau disebut juga babul ikmal, bab ikmal ya. Bab ikmal sebagaimana dikatakan oleh Imam Suyuti dalam Syarah Alfiyah ya, babul ikmal. Juga siapa? Ibnu Hisham. 6. Misalnya dakhala wa jalasa Zaidun. Dakhala wa jalasa Zaidun. Dakhala wa jalasa Zaidun. Dakhala fi'il, dan fi'il enggak mungkin enggak ada fa'ilnya. Harus ada hukum fikih. Hukum apa? Nahwu. Jalasa harus ada apa? Fa'ilnya. 2 amil fi'il ini 2. Ini fa'ilnya cuma 1. Paham? Nah, inilah disebut bab tanazu'. Ini kan 2 amil. Takdirnya kan dakhala Zaidun jalasa Zaidun. Tapi enggak, dakhala wa jalasa Zaidun. Lah masuk dan duduk Zaid. Paham? Nah, masalahnya kalau seperti ini, Zaid ini menjadi fa'il untuk dakhala atau menjadi fa'il untuk jalasa. Dua-duanya mungkin ya. Dua-duanya mungkin. Itu maf'ul. Contoh misalnya atuni ufrik alaihi kitro. Ini hikayah dari perkataan siapa? Zulkarnain ya, dalam surah Al-Kahfi ya, biasanya. Atuni ufrik alaihi kitro. Berikanlah kepadaku apa? Ufrik, aku tuangkan kepadanya kitro, tembaga, cairan tembaga. Berikanlah kepadaku cairan tembaga. Aku tuangkan ke atasnya cairan tembaga. Maf'ulnya cuma 1, amilnya 2 ya. Atuni butuh maf'ul, ufrik juga butuh maf'ul. Kitro 1 diperebutkan. Inikah maf'ul untuk atuni atau maf'ul untuk ufrik? Paham? Ini bab tanazu'. Contoh lain misalnya dalam ayat ha umuqra'u kitabiyah. Kitabiyah haknya disukun ya, hak saket. Ini hak saket ya, bukan hak domir. Ha umuqra'u kitabiyah. Ha ambillah, iqra'u bacalah. Apa yang diambil, apa yang dibaca. Di sini cuma ada 1 maf'ul, kitabiyah, kitabku. Ini kitab catatan amalanku ya. Ha ambillah kitabku, bacalah kitabku. Amilnya 2. Di sini makmulnya cuma 1. Kitabiyah ini apakah maf'ul untuk ha ataukah maf'ul untuk iqra'u ataupun maf'ul untuk dua-duanya. Ini tanazu' ya. Dan terkadang amil enggak cuma 1. Dan terkadang
yang diperebutkan kalau amilnya misalnya 3, mutanaza fihinya lebih dari 1. Misalnya dalam hadis tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli sholatin salasan wa salasina marotan. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir dubura kulli sholatin salasan wa salasina marotan. Di akhir setiap sholat atau setelah setiap sholat 33 kali. Dubura maf'ul fi. Maf'ul fi untuk apa? Tusabihuna atau tahmaduna atau tukabbiruna. Ini amilnya 3 ini. Tusabihuna, tahmaduna, tukabbiruna. Begitu juga salasan wa salasina 33 kali. 33 kali ini apa? Bertasbihnya, tahmidnya, dan takbirnya. Berarti ini ada 3. Bertasbih ya 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali ya. Jadi amilnya ada lebih dari 1, memperebutkan 1 makmul. Paham? Itu namanya apa? Bab tanazu ya, bab tanazu. Oke. Tapi ada syaratnya. Syaratnya 2 amil atau lebih itu harus di depan semua, sebagaimana akan disebutkan oleh Ibnu Aqil. Itu syaratnya ya. Kalau misalnya di depan nanti nggak jadi tanazu, Zaidun dakhala wa jalasa, nggak apa-apa, nggak masuk bab tanazu. Atau di tengah, dakhala Zaidun wa jalasa, tidak jadi bab tanazu. Atau 2 katakanlah seperti amil tapi bukan kedua-duanya amil. Misalnya kita katakan koma Zaidun, koma Zaidun ini bukan bab tanazu. Kenapa? Karena koma yang kedua ini adalah taukid untuk koma yang pertama. Jadi Zaidun ini adalah fa'il untuk koma yang pertama saja. Itu kan bab tanazu. Bab tanazu kalau amil itu memperebutkan makmul ya. Dakhala ya butuh fa'il yaitu Zaid, jalasa butuh fa'il yaitu apa? Zaid. Paham ya? Oke. Ini masih bisa dibilang mudah gitu ya. Tapi bagaimana nanti kalau ini jelas sama-sama ya. Dakhala butuh fa'il, jalasa butuh fa'il, dan ini satu kata Zaid. Atuni butuh maf'ul, ufrik butuh maf'ul, yaitu kata kitro. Bagaimana kalau yang satu butuh fa'il, yang satu butuh maf'ul, sedangkan makmulnya cuma 1? Itu akan datang insyaallah ta'ala ya. Ini maf'ul ya, butuh maf'ul. Nah, Al-babul isrun at-tanazu'u fil amal. Tanazu' di dalam amal. Ini rebutan di dalam beramalan. Yakni yang beramalan pada Zaid itu dakhala atau jalasa dalam contoh kita. Disebut juga bab i'mal. In amilani iktadoya fismin amal. Apabila ada 2 amil, 2 ini bukan qaid ya, bisa saja 3. Misalnya akala wa syariba wa nama tiflu. Telah makan, telah minum, dan telah tidur anak itu. Ini anak itu telah makan, telah minum, tidur. Bisa saja 3, tidak mesti 2. Ini bukan qaid ya, tapi minimal 2. In amilani, apabila ada 2 amil. Iktadoya fismin amal, mengharuskan pada suatu isim amalan, yakni mengharuskan amalan pada satu isim. Amilnya 2, isimnya makmulnya cuma 1. Qablu
sebelumnya, yakni maksudnya qablu ini, dengar ini qablu ini maksudnya dua amil itu sebelum isim ya. Qablu yakni dua amil itu sebelum isim, itu maksudnya. Enggak ada maksud yang lain kata qablu. Jadi dua amil itu atau lebih tentu sebelum isim. Ini syaratnya. Falil wahidi minhumal amal, maka hanya untuk satu dari keduanya lah amalan itu. Jadi yang beramalan kepada Zaid ya, dalam contoh kita, yang beramalan kepada Zaid cuma salah satu. Mungkin dakhola, mungkin jalasa, enggak boleh dua-duanya ya. Fa'ilnya Zaid, enggak boleh. Dakhola fi'ilnya Zaid, jalasa fi'ilnya juga Zaid, ini enggak dakhola fa'ilnya adalah Zaid, jalasa fa'ilnya adalah Zaid, enggak boleh. Harus salah satu saja. Tapi mana itu salah satu? Jawabannya boleh mana saja ya, boleh. Dianggap fa'ilnya dakhola ya boleh, dianggap fa'ilnya jalasa ya boleh. Kalau dianggap fa'il dari dakhola, maka jalasa ini muhmal. Ini enggak beramalan ya. Kenapa enggak beramalan ya? Sudah cukup, sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan oleh makmulnya dakhola, sehingga dia enggak perlu lagi butuh butuh makmul, dan itu lebih ringkas perkataan dan itu lebih baik. Kalau dianggap Zaidun adalah fa'il dari jalasa, maka dakhola ini muhmal, enggak beramalan ya. Enggak beramalan. Ya. Paham ini? Enggak beramalan. Ya, enggak beramalan. Ya, ini enggak beramalan kepada Zaid ya. Nah, jadi boleh mana saja. Tetapi mana yang lebih utama? Dalam bait berikutnya, wasaula inda ahlil basroh. Dan yang kedua, yakni amil yang kedua, itu lebih utama untuk beramalan kepada isim tersebut menurut ahlul basroh. Menurut ahlul basroh, amil yang kedua lebih utama untuk beramalan kepada apa? Makmul itu. Paham? Kita sebut dengan makmul ya. Makmul itu ya bisa fa'il, bisa maf'ul. Wakhtaro aksan ghairuhum za asroh. Dan memilih kebalikan. Siapa yang memilih kebalikan maksudnya apa? Yaitu memilih bahwa yang lebih utama untuk beramalan adalah yang pertama. Siapa? Ghairuhum, selain mereka, selain ahlul basroh. Siapa? Ahlul kufah ya, ahlul kufah. Za asroh. Za ini adalah hal menurut i'rabnya yang memiliki asroh, kekuatan itu ya, atau jamaah yang banyak. Ala kulli hal masih adalah kufah. Kemudian ahlul basroh mengutamakan yang kedua karena lebih dekat kepada makmul. Dakhola wa jalasa Zaidun, jalasa lebih dekat kepada Zaid, sehingga jalasa lebih utama untuk beramalan. Adapun ahlu kufah mengatakan dakhola lebih utama karena dia lebih awal ya, lebih awal ya, lebih berat dulu. Dakhola wa jalasa Zaidun. Qra Ustaz. At-tanazu'u. At-tanazu'u ibaratun an tawajuhi amilaini ila ma'mulin wahidin. Nahwu darabtu wa akramtu Zaidan. Fakullu wahidin min darabtu wa akramtu yatlubu Zaidan bil maf'uliyati wa hadha makna qawlihi in amilani ila akhirih. Naam, artinya tanazu adalah ibarat dari mengarahnya dua buah amil kepada satu makmul. Contohnya, aku telah memukul dan aku memuliakan Zaid. Maka setiap daripada bakul wahidin maksudnya masing-masing ya. Maka setiap masing-masing dari darabtu dan akramtu membutuhkan Zaid sebagai makmulnya. Ya, sebagai maf'ul. Sebagai maf'ulnya. Ya, yatlubu Zaidan bil maf'uliyah. Menginginkan Zaid sebagai maf'ul. Naam. Maka inilah makna dari perkataannya in amilani ila akhirih, apabila keduanya beramilan. Wa qawluhu qablu. Wa qawluhu qablu maknahu anal amilaini yakunani qabla al ma'muli kama mathalna.
Betul, kama masalna. Wa muqtadahu annahu law ta'akhkhara al-amilani lam takunil mas'alatu min babi tanazu. Dan perkataannya qablu maknanya adalah bahwasanya dua amil ini tidaklah yakunani terjadi dan bawahnya dua amil ini dan keduanya terjadi sebelum ma'mul sebagaimana telah kami contohkan. 6. Dan konsekuensinya bahwasanya kalau seandainya ta'akhara lebih akhir diakhirkan dua amil ini tidak akan menjadi masalah ini di bab tanazu. Ya, masalah ini bukan termasuk bab tanazu kalau dua amil di akhir. Seperti Zaidun darabtu wa akramtu misalnya. Terus wa qauluhu falil wahidi minhuma al amal wa ma'nahu ana ahadul amilaini ma'nahu anna ahadal amilaini ya'malu fi dhalikal ismi az-zahiri wal akhar yuhmalu anhu wa ya'malu fi dhamirihi kama sayadkuruhu wala khilafa baina basriyina wal kufiyina annahu yajuzu i'malu kulli wahidin minal amilaini fi dhalikal ismi dhahir walakin ikhtalafu fi al-aula minhuma fadhahaba basriyuna ila anna thani aula bihi liqurbihi minhu wa dhahaba al-kufiyuna ila anna al-awwal aula bihi litaqaddumihi. Dan perkataannya bahwasanya pada setiap daripada maka untuk satu daripada keduanya amalan tersebut ini didahulukan khobar ya untuk menunjukkan hasr untuk satu saja dari keduanya amalan itu ya. Nah, terus maknanya bahwasanya salah satu dari kedua amil beramalan pada isim dohir itu dan yang lainnya tidak beramalan. Yuhmalu anhu ini tidak dijadikan beramalan kepadanya. Terus dan beramalan pada domirnya sebagaimana telah kita sebutkan sebagaimana telah kami yang akan beliau sebutkan sebagaimana yang akan kami sebutkan sebagaimana yang akan telah beliau sebutkan. Dan tidak ada perbedaan antara ahli Basrah dan juga ahli Kufah bahwasanya boleh untuk menjadikan beramalan ya. Boleh untuk menjadikan beramalan setiap masing-masing satu daripada dua amil tersebut di dalam isim dohir. Ya, artinya menurut tidak ada perbedaan antara Kufah dan Basrah. Manapun yang beramalan boleh, tapi perbedaannya mana yang utama saja ya, sebenarnya yang utama. Terkadang dalam masalah fikih juga begitu ya. Misalnya duduk tasahud awal misalnya, boleh mau duduk iftiras ya boleh, tawaruk ya boleh misalnya. Tapi yang utama yang mana itu terkadang jadi perbedaan di antara mazhab. Lanjut Ustaz. Akan tetapi berbeda pada yang lebih utama dari keduanya. Nah, mereka berbeda. Maka mazhab Ahlu Basrah bahwasanya yang lebih utama adalah yang amil yang kedua. Karena dekatnya dia dengan ma'mul. Ya, santum. Adapun Ahlu Kufah lebih menunjukkan yang lebih utama adalah yang pertama. Karena lebih dahulu. Ya, karena lebih dahulunya ya. Paham ya bab tanazu? Tanazu dua amil atau lebih rebutan untuk satu makmul ya. Lalu bagaimana konsekuensinya? Yang beramalan ya cuma satu, yakni yang beramalan kepada isim dohir itu cuma satu, yang satunya beramalan kepada domirnya. Cuma masalahnya walaupun beramalan kepada domirnya itu belum tentu domirnya itu ada disebutkan ya, belum tentu domirnya ada ya. Ini belum tentu disebutkan. Contoh seperti itu dalam ayat yang mulia, atuni ufrik alaihi kitro. Anggaplah itu menurut madzhab Basrah. Yang kedua yang beramalan, atuni ufrik alaihi kitro.
Ufrik maf'ul bihnya adalah kitro. Atuni maf'ul bihnya mana? Menurut teori tadi, amil yang pertama beramalan kepada domir dari isim dohir itu, atau disebut mutanaza' fihi, domir dari mutanaza' fihi. Berarti atuni beramalan kepada domirnya, tapi mana domirnya? Gak disebutkan. Dan insyaallah akan datang keterangannya tentang itu. Paham? Gak disebutkan. Karena teorinya kalau domir itu bukan domir rofa dan dia di awal, maka tidak disebutkan. Tapi kalau domir rofa walaupun di awal disebutkan. Kenapa begitu? Karena kalau domir disebutkan itu berarti menyebutkan domir sebelum menyebutkan menyebutkan domir sebelum menyebutkan isimnya, dan itu kan nggak mungkin ya. Kata gantinya disebutkan dulu, barangnya urung disebutkan, itu kan nggak bisa ya. Nah, misalnya contoh di luar ayat, atunihi ufrik alaihi kitro. Seandainya ya kita sebutkan atunihi, kan teorinya beramalan kepada domir. Hi nanti kembali kemana? Ke kitro. Kitronya belum disebut, hi-nya disebut dahulu, nggak boleh ya, tidak boleh. Itu teorinya. Kecuali kalau domir itu rofa, maka harus disebutkan. Kenapa? Sebagaimana teori yang tadi. Karena kalau fa'il itu termasuk umdah, dan umdah nggak boleh dihapus. Ada fi'il mesti harus ada fa'ilnya. Ya teorinya begitu. Tapi kalau bukan umdah dihapus, ya kan? Dihapuskan marfu. Kalau bukan umdah dihapus. Insya Allah akan datang tentang itu. Tapi kita sebutkan Syekh menyebutkan yang umdah dulu. Wa a'milil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wal tuzim mal tuzima wal tazim, saya ulangi. Wa a'milil muhmala, dan jadikanlah beramalan yang muhmal. Muhmal maksudnya adalah yang tidak beramalan kepada isim dohir ya. Saya ulangi, muhmal maksudnya di sini adalah yang tidak beramalan kepada isim dohir. Isim dohir maksudnya makmul yang diperebutkan di sini ya. Seandainya ini ya, ufrik beramalan kepada kitro, maka atuni ini disebut muhmal ya, disebut muhmal. Muhmal karena apa? Tidak dijadikan beramalan kepada isim dohir. Karena nggak beramalan kepada isim dohir, dia beramalan kepada domir dari isim dohir ini ya, domir dari yang diperebutkan ini. Dan itu makna perkataan beliau, wa a'mil al muhmala fi domiri ma tanaza'ahu, dan jadikanlah beramalan yang muhmal pada domir yang keduanya memperebutkannya, yakni pada domir dari isim dohir itu. Akan jelas Allah contohnya, karena contohnya akan ada domirnya. Wal tazim, dan lazimkan, yakni berikan secara harus, mal tuzima, apa yang diharuskan. Berikan apa yang diharuskan ini ada lebih dari satu maksud menurut pensyarah. Maksudnya mungkin dari sisi musanna, jama', mudzakkar, mufrad ya, muannas itu. Atau maksudnya berikanlah, yakni yang wajib ada harus ada itu ya. Yang wajib ada harus ada seperti fa'il. Dan itu sebagaimana ditunjukkan ya, dua-duanya sebagaimana ditunjukkan bait berikutnya. Kayuhsinani wa yusi'u ibnaka, seperti kalimat yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Wa, dan pada kalimat qad bagha wa tadaya abdaka. Yang awal bait ini menurut yang utama menurut madzhab Basrah, yang akhir bait menurut yang utama menurut madzhab Kufah ya. Jadi Ibnu Aqil memberikan contoh. Loh, ini sudah ya, Ustaz, enggak apa-apa dihapus. Yuhsinani wa
yusi'u ibnaka qad bago wa tadaya abdaka. Lihat ini. Yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Secara asal adalah yuhsinu wa yusi'u. Yuhsinu wa yusi'u ibnaka. Ibnaka artinya apa? Dua anakmu ya, dua. Nah sekarang ini dua amil memperebutkan satu makmul, karena fa'il termasuk makmul, amilnya di sini adalah fi'il. Yuhsinu berbuat baik, yusi'u berbuat buruk, kedua anakmu ya. Nah fa'ilnya yang mana ini? Fa'ilnya ibnaka, tapi fa'il untuk mana? Fa'il untuk yuhsinu atau fa'il untuk yusi'u? Paham? Kalau yang lebih utama menurut madzhab Basrah, ibnaka fa'il untuk yusi'u. Paham? Fa'il untuk yusi'u. Nah, sedangkan yuhsinu fa'ilnya mana? Fa'ilnya kita berikan domir di sini menjadi yuhsinani. Paham itu? Paham Mas? Saya ulangi ya. Yuhsinu wa yusi'u ibnaka, dua anakmu itu berbuat baik dan berbuat buruk. Nah sekarang yuhsinu butuh fa'il, yusi'u butuh fa'il. Fa'ilnya hanya satu, ibnaka. Kalau kita jadikan yusi'u ini yang beramalan kepada ibnaka, maka yuhsinu ini beramalan kepada domir dari ibnaka ini. Domirnya apa? Domirnya ya musana mudzakkar, maka dikasih domir lah di sini yuhsinani. Paham? Paham ya? Berarti dia mengamalkan yang kedua. Yang pertama diberi domir ya, fa'il. Sebaliknya kalau diamalkan yang kedua, bago wa tada abdaka. Apa artinya abdaka? Dua budakmu ya. Bago berbuat dolim, iktada kurang tak, iktada melanggar, telah berbuat dolim dan telah melanggar dua budakmu telah berbuat dolim dan telah melanggar. Nah di sini kalau ya abdaka ini fa'il untuk kata bago fa'ilnya abdaka. Sekarang iktada fa'ilnya mana? Fa'ilnya kita kasih domir di sini, domir tasniyah alif ya. Bago wa tadaya abdaka. Paham? Jadi yang salah satu beramalan kepada isim dohir, yang lainnya beramalan kepada domir ya, domir. Paham? Catatan lagi, karena domirnya ini domir rofa, maka harus ditulis ya, harus disebutkan yuhsinani ya, harus ditulis yuhsinani. Krok Mas. Ada yang tanyakan ini? Bab tanazu. Krok Mas. Siapa? Imam Bayu. Idza a'malta ahadal amilaini fi dzahiri wa ahmalta akhara anhu fa a'milil muhmala fi dhamiri dzahiri wal tazim itmaru in wal tazimil itmaro in kana matlubul amila mimma in kana matlubul amili mimma yalzamu dikruhu wala yajuzu hadfuhu
kal fa'ili. Terus wadzalika kaqaulika ya yuhsinu wa yusi'u ibnaka fa kullu wahidin min yuhsinu wa yusi'u yatlubu ibnaka bil iliyati fa in a'malta tsani saniya fa in a'malta tsaniya wajaba antut miro fil awwali fa'ilahu fataqulu yuhsinani wa yusi'unaka. Saya artikan dulu ya. Apabila engkau mengamalkan atau menjadikan beramalan salah satu dari dua amil pada isim yang dhohir itu, paham ya? Saya ulangi, ini amilnya dua, yuhsinu dan yusi'u. Ma'mulnya cuma satu, ibnaka. Jika engkau menjadikan salah satunya beramalan, yang satunya engkau jadikan muhmal, itu sudah pasti ya. Nah, jika engkau mengamalkan salah satu amil pada isim dhohir dan engkau menjadikan tidak beramalan, ahmalta ini menjadikan tidak beramalan, engkau menjadikan tidak beramalan amil yang lainnya darinya, maka jadikanlah beramalan yang muhmal itu pada domir isim dhohir tersebut. Contohnya ini ya. Di sini yuhsinu wa yusi'u ibnaka. Kita menjadikan yusi'u beramalan kepada ibnaka. Maka harus ya karena ini fa'il, kita kasih domir pada yang tidak beramalan kepada dhohir ini. Kita kasih domir kepada yang tidak beramalan kepada dhohir ini, yaitu dengan ini alif nun, yuhsinani, domirnya alif saja ya. Paham ini mas? Artinya ini kalau mau membuat kalam ya, maka jadikanlah beramalan yang muhmal itu kepada domirnya isim dhohir. Domirnya isim dhohir, ibnaka musanna, domirnya alif. Wal tazimil itmaro, dan lazimkanlah, yakni harus lazimkanlah itmaro. Itmaro di sini artinya memberikan domir atau menyebutkan domir. Dan lazimkanlah menyebutkan domir apabila yang dicari oleh amil itu termasuk apa-apa yang harus disebutkan dan tidak boleh dihapus, seperti fa'il ya, seperti fa'il. Jadi sini ya, kalau sini kan nggak ada domir, atuni ufrik alaihi kitro, nggak ada atunihi. Domirnya kitro kan hi mestinya, atunihi nggak ada di sini. Kenapa? Karena boleh dihapus, dia fadlah ya. Kalau di sini harus disebutkan yuhsinu wa yusi'u ibnaka. Karena ini yuhsinu beramalannya dia butuh fa'il, dan fa'il itu harus disebutkan, maka domir itu harus ada ya. Berbeda dengan contoh dalam ayat yang mulia itu ya. Domir harus ada ya. Intinya gini ya, kalau domirnya rofa itu harus ada ya. Kalau domirnya rofa, ini itu dulu saya bilang gampang ya, fa'il atau naibul fa'il. Kalau domirnya rofa harus ada, baik di depan atau di belakang. Di belakang ini contohnya, waqtadaya. Ini domirnya rofa apa nasab apa jer? Rofa sebagai apa? Fa'il. Begitu juga kalau di belakang, domir rofa harus ada ya, paham? Yang jadi masalah itu yang dibahas itu yang depan sebenarnya. Kalau yang belakang sih ada terus ya. Pokoknya kalau domirnya rofa harus ada. Karena ini tidak bisa
menjadi ma'mul untuk dua amil sekaligus. Nggih. Wa dzalika qaulika, dan itu seperti perkataanmu yuhsinu wa yusiu ibnaka. Kata yuhsinu dan yusiu ibnaka. Ini belum jadi. Kata yuhsinu wa yusiu ibnaka. Maka masing-masing dari kata yuhsinu dan yusiu itu menginginkan kata ibnaka sebagai fa'il. Lalu jika engkau mengamalkan yang kedua, yakni menjadikan yang kedua itu yang beramalan kepada ibnaka, kata yusiu, wajib engkau memberikan domir pada yang pertama. Fit domir, iya betul. Wajib engkau memberikan domir pada yang pertama sebagai fa'ilnya, ya, sebagai fa'ilnya, karena fa'il harus ada. Maka engkau mengatakan yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Lanjut Mas. Wa kadzalika in a'maltal awwala wajabal itmaru wajabal itmaru fitsani fataqulu yuhsinu wa yusi'ani ibnaka. Nggih, saya artikan ya. Demikian juga apabila engkau menjadikan beramalan itu yang pertama, maka wajib memberikan domir pada yang kedua, yakni pada amil yang kedua. Maka engkau mengatakan yuhsinu wa yusi'ani ibnaka. Maka ibnaka di sini adalah fa'il untuk yuhsinu, ya. Sedangkan yusi'u fa'ilnya adalah domir, ya. Fa'ilnya adalah domir. Nah, di sini keluar dari masalah tadi, disebutkan domir walaupun barangnya belum disebut, ini boleh. Kenapa? Karena ini untuk sesuatu yang lazim, harus fa'il harus ada. Walaupun domirnya sudah ada dulu, kan domirnya sudah ada dulu ya, alifnya sudah ada dulu. Tapi marji'nya ya ibnaka. Tapi ini boleh karena ini sesuatu yang harus ada. Ya. Paham ini? Jadi tanazu dua amil, namanya dua amil itu kan nggak mungkin disebut berbarengan. Amil yang pertama atau yang kedua ya. Pertama, kedua menuju kepada satu makmul. Gantian Mas Andika. Wa misluhu. Wa misluhu bago wa'tadaya abadaka. Wa in a'malta sani fi hadzal misali kulta bago ya wa'tada abadaka. Wala yajuzu tarkul itmari fala taqulu yuhsinu wa yusi'u ibnaka wala bago wa'tada abadaka li'anna tarkahu yu'addi ila hadfil fa'ili wal fa'ilu multazamud dzikri. Nah, diartikan dulu. Dan semisalnya telah zalim dan melanggar hamba sayamu, dua hambamu, yakni dua budakmu. Dan jika engkau mengamalkan yang kedua di dalam contoh ini, maka engkau mengatakan bagoya wa'tada abadaka. Mengamalkan yang kedua maksudnya mengamalkan yang kedua pada isim dohir, ya. Menjadikan beramalan yang kedua pada isim dohir, ya. Kalau enggak ya dua-duanya tetap beramalan, ya. Maksudnya mengamalkan itu mengamalkan pada makmul yang nampak dohir, itu maksudnya, ya. Amalta engkau mengamalkan, yakni menjadikan beramalan kepada isim yang dohir. Terus. Dan tidak boleh engkau menghilangkan domir, maka tidak engkau mengatakan yuhsinu wa yusi'u ibnaka. Ya, enggak boleh. Nah, terus. Dan tidak boleh pula mengatakan bago wa'tada abadaka. Karena sesungguhnya meninggalkannya mengakibatkan kepada dihapusnya fa'il. Dan fa'il itu harus disebutkan. Ya, itu ilahnya, ya. Karena fa'il itu harus disebutkan, maka tidak boleh tidak memberikan domir.
Ini masalah untuk kalau domirnya itu marfu. Pendapat jumhur begitu. Kemudian pendapat yang lain, wa ajazal kisaiyu dzalika ala hasbi binaan ala madhabihi fi jawazi hadfil fa'ili. Nah, diartikan. Dan pendapat dan Al-Kisai membolehkan hal itu. Al-Kisai membolehkan hal itu atas penghapusannya dan menjelaskan binaan berdasarkan atas pendapat di dalam bolehnya menghapuskan fa'il. Ya, berdasarkan atas pendapatnya boleh menghapus fa'il menurut Al-Kisai. Terus wa ajazahul farra'u ala tawajjuhil amilaini ma'a ila ismi dzahiri wa hadza bina'an minhuma 'ala man idmari fil awwali inda imalis tsani fala taqulu yuhsinani wa yusi ubnaka wa hadzal ladzi dzakarnahu anhuma wal masyhuru min madhhabihima fi hadhil mas'alati. Dan al-fara' membolehkannya sebagaimana dan membolehkannya al-fara' sebagai apa? Dan al-fara' membolehkannya dengan ketentuan, dengan ketentuan mengarahnya dua amil bersama-sama dengan kepada isim zahir. Ya, walaupun isimnya satu. Ini pendapat al-fara' membolehkan itu. Jadi ini ada 3 pendapat misalnya ya. Al-Kisai membolehkan yuhsinu wa yusi'u ibnaka. Dasarnya apa? Dasarnya fa'il boleh dihapus. Paham? Jadi tidak harus yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Kenapa? Fa'il yuhsinani ini menurut Al-Kisai boleh dihapus. Bukan hanya boleh, bahkan wajib ya. Kenapa? Karena kalau nggak dihapus nanti ada domir sebelum dohir, dan itu nggak boleh menurut Al-Kisai. Adapun Al-Fara' membolehkan seperti ini bukan masalah menghapus fa'il yang dibolehkan, tapi madzhabnya, pendapatnya membolehkan 2 amil makmulnya 1. Itu pendapat apa? Al-Fara'. Al-Fara' membolehkan 2 amil makmulnya 1 boleh. Al-Kisai walaupun nggak membolehkan itu, tapi dia membolehkan seperti ini dengan dasar menghapus fa'il ya, fa'ilnya dihapus. Kenapa harus dihapus? Kalau nggak dihapus nanti ada domir sebelum dohir ya. Oke. Terus dan ini menjelaskan dari keduanya. Sampai mana Mas? Wahadzal binaan. Dan ini berdasarkan dari keduanya. Dan ini berdasarkan dari keduanya atas terlarangnya dhamir pada yang pertama ketika mengamalkan yang kedua. Ya, ini tidak boleh memberikan dhamir pada yang pertama walaupun kita mengamalkan yang kedua. Ini menurut dua-duanya, Al-Fara' dan Al-Kisai. Terus maka engkau tidak mengatakan yusinani wa yusi ubnaka. Ya, tidak boleh ada dhamir dulu sebelum ibnaka ada dhamirnya. Enggak boleh. Dan ini yang kami menyebutkannya dari keduanya yaitu adalah yang masyhur. Yang masyhur dari mazhab dari mazhab keduanya di dalam masalah ini. Ya, itu ya yang masyhur dari pendapat Al-Kisai, tidak boleh yuksinani wa yusi'u ibnaka, tapi harus begini. Failnya mana ini? Yuksinu dihapus. Itu menurut Al-Kisai. Menurut Al-Fara' enggak. Failnya enggak dihapus ya. Tapi failnya cuma 1 ini. 2 fiil, failnya cuma 1. Ini menurut pendapat Al-Fara'. Dan dua-duanya tidak membolehkan adanya domir dulu sebelum isim dohirnya ya. Marji'nya saja belum ada kok domirnya sudah ada, nggak boleh menurut mereka berdua. Paham? Tapi menurut jumhur ulama Basra malah harus dikasih domir yuksinani wa yusi'u ibnaka. Thayyib itu kalau domirnya adalah domir yang marfu'. Kalau yang selain marfu, beliau mengatakan, yakni Ibnu Malik, masih konsentrasi ini, bos bingung, masih konsentrasi ya. Wala taji
Wala taji ma'awalin qad uhmila bimut marin ligoi raf'in uhila. Wala taji ma'awalin qad uhmila bimut marin, ya. Dan janganlah engkau datangkan bersama yang awal yang telah muhmalkan dengan domir, yakni kamu jangan memberikan domir kepada yang awal kalau yang awal itu muhmal. Li ghairi raf'in, untuk selain rofa. Uhila, uhila itu dijadikan cocok, pantas, ya. Artinya gini, kalau yang mana ini ya, atuni ufrik alaihi kitro, kita dalam contoh ini secara zahir menurut madzhab Basrah adalah mengamalkan yang kedua, ufrik alaihi kitro. Ufrik maf'ul bihnya adalah kitro. Atuni juga butuh maf'ul bih. Teorinya maf'ul bih dari atuni adalah domir dari kata kitro ini. Domirnya tentu hu, ya, atau hi. Tetapi karena domir ini bukan domir rofa, maka tidak boleh disebutkan di sini, ya, tidak boleh disebutkan. Nah, itu maksud perkataan Ibnu Malik, ya. Jangan engkau datangkan domir pada yang pertama. Pertama ini muhmal. Kalau yang pertama apa? Muhmal. Yang diamalkan yang kedua. Pertama muhmal, jangan kasih domir kalau domir itu bukan rofa. Kalau domir rofa harus dikasih ini, ya, yuksin. Domir bukan rofa seperti nasab atau jar jangan diberi, ya. Kenapa? Yaitu tadi ini kalau menurut pendapat siapa Al-Farad dan Kisai nggak boleh menyebutkan domir dulu sebelum dohir, kan gitu. Tapi ulama Basrah membolehkan khusus pada rofa saja. Kenapa? Karena sebagai umdah tidak boleh dihapus, harus ada domirnya, ya. Wala taji ma'awalin, jangan engkau datangkan bersama yang pertama, yakni bersama amil yang pertama, qad uhmila, yang telah dimuhmalkan, tidak diamalkan. Bimut marin, jangan kau berikan domir li ghairi raf'in uhila, untuk yang cocok, untuk yang tidak cocok sebagai rofa. Bal hatfahu ilzam, bahkan menghapusnya itu lazimkan. In yakun ghaira khobar, jika dia bukan khobar. Apa maksudnya jika dia bukan khobar? Ya, ini dia bukan khobar secara asal. Wa akhiranhu in yakun huwal khobar, dan akhirkanlah domir itu apabila dia adalah khobar. Ikra awalan, baca dulu Mas, gantian. Insya Allah nanti akan jelas atau akan kita jelaskan setelah baca syarahnya. Ikra Mas Zaki, ya. Takut dama. Takut dama anahu idza umila ahadul amilaini fid dhahiri wa uhmila al-akhiru anhu umila fi dhamirihi wa yalzamul itmaru in kana matlubul fi'li mimma yalzamu dzikruhu kal fa'ili au naibihi wala farqa fi wujubil itmari hina idin baina ayakunal muhmalul awwala awisani fatakulu yuhsinani wa yasi'u ibnaka wa yuhsinu wa yusi'ani ibnaka. Nah, diartikan dulu. Telah berlalu bahwasanya apabila diamalkan salah satu dari kedua amil di dalam yang dohir dan muhmalkan yang lainnya, yang terakhir darinya diamalkan, maka dia diamalkan pada domirnya. Paham Mas? Sampai sini paham ya? Ulangi ya. Kalau ya di sini ya yuksinu wa yusiu ibnaka, salah satu dijadikan beramalan kepada ibnaka, misalnya yang ini, misalnya ya
Maka yang lain dia beramalan kepada domirnya ini, domirnya ibnaka ini. Nah di sini harus disebutkan kalau dia sebagai fa'il atau naibul fa'il, ya, yuksinani. Nah itu maksudnya. Terus dan mengharuskan memberi domir apabila dia apabila yang dituntut oleh fi'il itu, apabila dia yang dituntut oleh fi'il itu dari apa yang wajib disebutkan seperti fa'il atau naibul fa'il. Yeah. Dan tidak ada perbedaan dalam wajibnya memberi domir ketika itu dan di antara dia apakah yang muhmal itu yang awal? Apakah yang muhmal itu yang awal atau yang kedua? Ya. Maka engkau mengatakan yuksinani wa yusiu ibnaka. Nah, ini yang muhmal yang pertama yang kedua, Mas? Yang kedua. Yang pertama. Yang muhmal yang pertama, yang beramalan kepada domir itulah yang muhmal, ya. Yang yusiu beramalan kepada ibnaka, paham? Terus wa yusinu wa yusiani ibnaka. Kalau ini yang beramalan yang pertama yang kedua? Yang kedua. Loh. yang pertama. Hah? Yang beramalan yuksinu wa yuksiani ibnaka. Yang beramalan yang pertama atau yang kedua? Yang diamalkan? Yang diamalkan. Oh, yang diamalkan. Yang pertama. Ya, yang pertama, ya. Yang diamalkan yang pertama, sehingga yang kedua beramalan kepada domirnya, yaitu alif, ya. Yuksinani. Terus Wadzakarahuna annahu idza kana matlubul fi'lil muhmali Ghaira khabar kana ghaira marfu'in fala yakhlu imma ayakuna umdatan fil asli wa huwa maf'ulu dhanna wa akhwatiha li'annahu mubtada'un fil asli aw khabarun wa huwal muradu biqaulihi iyakunu huwal khabaru aula ya atau tidak, ya. Diartikan dulu, Mas. Dan beliau menyebutkan di sini bahwasanya apabila yang diinginkan fi'il itu adalah yang diinginkan atau yang dicari oleh fi'il muhmal, yang diinginkan oleh fi'il muhmal adalah selain marfu, maka tidak terlepas dari bisa jadi dia adalah umdah di dalam secara asal, yaitu maf'ul dzona, yaitu maf'ulnya dzona dan saudari-saudarinya. Ya, ini saudarinya dzona, ya. Terus karena dia adalah mubtada secara asal atau khobar. Ya, jadi kalau maf'ulnya dzona kan ada dua. Asalnya apa? Mubtada dan khobar. Walaupun ini kalau sudah jadi fadlah tapi asalnya adalah umdah, maka domirnya tetap harus ada, ya. Nanti akan dibahas insyaallah. Terus dan ini adalah yang dimaksud dengan ucapan beliau apabila dia adalah khobar, ya. Atau tidak. Au ini kembali kepada ayakuna tadi, ya. Mungkin dia umdah secara asal atau bukan umdah secara asal, ya. Kalau maf'ulnya dzonna secara asal adalah umdah. Tapi kalau maf'ul yang bukan itu, maka secara asal adalah fadlah. Terus fa illam yakun kadzalika fa imma ayyakuna talibu lahu wal awwalu fa imma ayyakuna talibu lahu wal awwala atau awalu? Ya, awala saja, Mas. Fa imma ayyakuna talibu lahu wal awwala awisaniya fa in kana al awwalu lam yajuz al itmaru fataqulu darabtu wa darabani zaidan betul. Wa marartu wa marrabi zaidun wala tutmiru fala taqulu darabtuhu wa darabani zaidun wala marartu bihi wa marrabi zaidun wa qad jaa fi syi'ri. Iya. Atau tidak. Ya. Maka apabila tidak demikian, maka bisa jadi. Apa maksudnya tidak demikian? Tidak umdah.
Ya, tidak umdah secara asal asantum. Ya, terus. Maka bisa jadi dia adalah yang menginginkannya. Yang pertama atau yang kedua? Yang menginginkannya di sini kembali kepada domir ya. Jadi yang beramalan kepada domir itu nanti yang pertama atau yang kedua. Ini pembahasan pada domir yang asalnya bukan umdah. Terus. Maka apabila dia adalah yang pertama, maka tidak boleh memberikan domir. Ya, tidak boleh memberikan domir. Sebagaimana contoh dalam ayat yang mulia itu. Maka engkau mengatakan darabtu wa darabani zaidun wa marartu wa marrabi zaidun. Maka tidak diberi domir, maka tidak boleh engkau mengatakan darabtuhu wa darabani zaidun. Ya, tidak boleh ya. Darabtuhu wa darabani zaidun. Kenapa? Hu akan kembali kepada Zaid. Padahal dia nggak penting, nggak harus disebutkan, sehingga nggak boleh disebutkan. Sebagaimana dalam ayat tidak disebutkan ya, atuni ufrik alaihi kitro. Dan tidak boleh pula marartu bihi wa marrabi zaidun. Dan telah datang. Dan telah datang dalam syair. Dalam syair yakni ada di dalam syair yang awal diberi domir walaupun domirnya bukan rofa. Idza kunta tardihi wa yardika sahibun. Apabila engkau telah meridhoinya dan dia meridhoimu seorang sahabat, hi kembali kepada sahib. Hi kembali kepada sahib, dan ini menurut kaidah tidak boleh. Karena hi adalah maf'ul bih dan itu adalah domir, sedangkan yang dohirnya belum disebutkan, tapi ada dalam syair, yaitu syairnya di sini. Idza kunta turdihi wa yurdika, mestinya hi enggak disebutkan. Jiharon, yakni secara terang-terangan, jika engkaulah rela kepadanya dan sahabat itu rela kepadamu secara terang-terangan, fakun fil ghaibi akhfadhu lil ahdi, maka jadilah di saat ghaib ini saat dia tidak ada di dekatmu, akhfadhu lil ahdi, engkau lebih menjaga janji. Wa alghi ahadisal wusyati, dan abaikanlah ya pembicaraan orang-orang penghasut, pengadu domba. Faqal lama yuhawilu wasin ghaira hijrani dziwuti, maka jarang sekali orang yang menghasut itu menginginkan kecuali menjauhnya orang yang memiliki cinta, orang yang bercintaan. 6. Wa in kana talibu lahu huwa asani wajibal itmaru. Kalau yang talib untuk domir itu yang kedua, maka wajib diberi domir. Fatakul dorobani wa dorobtuhu zaidun wa marrabi wa martubi zaidun wala yajusul khatfu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.